Sungai Mahakam. Namanya mungkin udah nggak asing lagi buat kita, tapi ini bukan sekedar sungai loh. Ini adalah sungainya para raja, jalur perdagangan kuno, dan rumah bagi lumba-lumba langka. Yuk kita telusuri bareng kisah luar biasanya. Coba deh bayangin, ada sebuah sungai yang saking kuatnya, saking perkasanya, sampai bisa melahirkan kerajaan tertua di Indonesia. Jadi, ini bukan cuma aliran air biasa ya, ini adalah saksi bisu dari lahirnya sebuah peradaban besar di Nusantara. Panjangnya itu 920 kilometer. Kebayang nggak? Sungai ini benar-benar membelah jantung Kalimantan, dari pegunungan Muler yang jauh di sana sampai ke Selat Makassar. Biar gampang ngebayanginnya, itu tuh hampir sama kayak jarak dari Jakarta ke Surabaya. Wah, skalanya benar-benar masif. Nah, disinilah uniknya Sungai Mahakam. Ini tuh kayak sebuah paradoks yang hidup. Di satu sisi, dia jadi saksi bisu peradaban kuno. Tapi di sisi lain, sekarang dia jadi jalan tol air super sibuk. Gimana ceritanya dua dunia yang beda banget ini bisa nyatu? Oke, kita telusuri alirannya lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, buayan kerajaan kuno. Yap, disinilah sejarah Indonesia yang tercatat dimulai. Buktinya, nggak main-main, terukir di atas batu. Namanya Prasasti Yupa, yang ditemuin di Muara Kaman, persis di tepi Mahakam. Ini tuh bukti tertulis pertama tentang adanya sebuah kerajaan di seluruh Nusantara. Coba deh renungin sejenak. Di pinggir sungai inilah bab pertama sejarah Indonesia ditulis. Sekarang kita coba lompat waktu sebentar. Lihat deh lini masa ini. Kita mulai di abad keempat, ada kerajaan Hindu Kutai Martadipura yang jaya banget di bawah Raja Mulawarman. Lanjut ke abad ke-13, muncul kerajaan kedua, Kutai Kartanegara. Terus, abad ke-16, Islam masuk dan mengubah budayanya. Dan akhirnya, mulai abad ke-17, datang era kolonial Belanda yang menjadikan sungai ini jalur eksploitasi besar-besaran. Wow, dari zaman kerajaan sampai kolonialisme, Mahakam ini udah ngelihat semuanya. Oke, cukup dengan masa lalunya. Kita lompat ke masa sekarang. Bagian kedua, urat nadi ekonomi modern. Nah, ini dia wajah Mahakam di zaman kita. Lihat betapa sibuknya sungai ini sekarang. Mahakam itu ibarat jalan tolnya Kalimantan Timur. Ponton-ponton raksasa bawa batu bara, kayu ulin, hilir mudik. Terus ada juga perahu-perahu kecil yang bawa orang dan hasil kebun. Bukan cuma itu, sungai ini juga yang menghidupi kota-kota besar kayak Samarinda dan Tenggarong. Plus, jadi sumber air bersih dan ikan buat jutaan orang. Vital banget perannya. Dan saking menyatunya sungai ini sama budaya setempat, sampai kelihatan dari bahasanya loh. Jadi penduduk lokal itu menamai desa mereka berdasarkan letaknya di sungai. Ada Loa di hilir, Muara di tengah, dan Long di hulu. Uniknya apa? Ketiga kata itu artinya sama, muara sungai. Keren banget kan? Ini bukti nyata gimana geografi sungai bisa ngebentuk identitas dan bahasa orang-orang di sekitarnya. Oke, dari budaya, sekarang kita nyelam lebih dalam, bagian ketiga, dunia di dalam air. Yuk, kita intip surga ekosistem Mahakam yang ternyata cukup rapuh. Coba lihat angka-angka ini, luar biasa banget. Di bawah airnya aja ada 147 spesies ikan asli. Di atasnya ada 298 spesies burung yang berterbangan dan 5 diantaranya itu endemik, alias cuma ada di sini, nggak ada di tempat lain di dunia. Belum lagi puluhan danau unik sama hutan rawanya. Ini benar-benar hotspot keanekaragaman hayati kelas dunia. Tapi, dari semua kekayaan itu ada satu penghuni yang paling ikonik, sekaligus yang paling terancam. Siapa dia? Ini dia, Pesut Mahakam, lumba-lumba air tawar dari jenis Irawadi yang super langka. Mereka ini cuma ada di beberapa sungai di seluruh dunia, dan Mahakam adalah salah satu rumah terakhir mereka. Benar-benar permata dari sungai ini. Nah, disinilah letak paradoksnya yang bikin miris. Buat masyarakat lokal, pesut itu simbol budaya, hewan yang dihormati, bahkan dianggap penanda kalau sungainya sehat. Tapi, di saat yang sama, statusnya kritis. Populasinya turun terus gara-gara ulah manusia, penangkapan ikan pakai bahan kimia, dan polusi dari industri. Nasib pesut Mahakam ini sebenarnya cerminan nasib sungainya. Kalau mereka sampai hilang, itu pertanda buruk buat kita semua. Dan semua ini membawa kita ke bagian terakhir pembahasan kita. Mahakam di persimpangan jalan, sebuah dilema antara pembangunan dan pelestarian untuk masa depan. Tantangannya sekarang bisa dirangkum dalam satu kalimat penting ini. Kelestariannya harus dijaga agar manfaatnya tetap bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Nah, disitulah inti permasalahannya.
Jadi pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama adalah, bisakah kita menemukan keseimbangan antara masa lalunya yang bersejarah dan masa depannya yang penuh tuntutan ekonomi? Jawabannya ada di tangan kita semua, karena nasib Sungai Para Raja ini, ya, bergantung pada kita.